mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan sedikit memaparkan materi kami dengan judul Filsafat Pendidikan Sebelum Abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul munculnya filsafat. Munculnya filsafat ditandai dengan runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang selama itu menjadi gejala alam. Manusia pada waktu itu melalui mitos-mitos mencari kebenaran tentang alam semesta dan tentang jawaban yang berlangsung dan tentang jawaban yang terlangsung di dalamnya. Cara berpikir seperti itu muncul sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Dan sejak abad ke-6 Masehi, orang mulai mencari jawaban-jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Pencarian kebijaksanaan bermakna menyusuri hakikat dan sumber kebenaran. Alat untuk menemukan kebijaksanaan adalah akal dan merupakan sumber primer dan berpikir. Oleh karena itu, kebenaran filosofis tidak lebih itu dibenaran berpikir rasional dan radikal. Dalam ilmu filsafat yang diidentik dengan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban-jawaban meskipun jawaban-jawaban tersebut tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dengan satu pertanyaan dan dengan satu jawaban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Poet Wijadna pada tahun 1986, berperiode perkembangan filsafat dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu filsafat Yunani, yang kedua Hindu, yang ketiga Islam, yang keempat Eropa, yang kelima filsafat modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah sebagai filsafat tertua sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat, yang menyatakan bahwa Intisan sebagai bapak filsafat. Anaximenes berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga disebut sebagai aliran naturalisme. Filsafat Yunani berbeda pada pandangan materialisme dan dikemukakan pada Plato dan dilanjutkan oleh Aristoteles. Aristoteles ini hanya ahli filsafat, melainkan sebagai ilmuwan. Karya dapat digolongkan 4 golongan. Yang pertama logika, yang kedua filsafat, yang ketiga metafisika, yang keempat pengetahuan praktis. Yang kedua adalah filsafat Hindu. Sejak abad 10 Masehi, perkembangan ini Hindu dan filsafat Yunani, bahkan ada ahli yang menyatakan persamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat ini tertua dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama pada tahun 1986. Yang kedua Vedisme. Vedisme ini berhubungan dengan bangsa Arta yang berarah pada
Iran ke tanah datar Sungai Indus. Yang ketiga, Brahmanisme berhubungan dengan konsep kosta-kosta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa dan negara pendudukan setempat. Yang C, filsafat Islam. Filsafat Islam ini merupakan filsafat yang tentang masalah-masalah atau ajaran-ajaran agama Islam yang dipencarkan Eropa dan penerjemahan berbangsa Yunani, dan bernama Humayun. Pindah ke Iran dan bekerja di istana Khalifah dari Danau Abbasiyah. Yang kedua, filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance ini ditandai oleh kecenderungan pemikiran tentang mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Cukup sekian yang saya paparkan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang perkembangan filsafat pendidikan. Sebelumnya kita harus perlu tahu apa sih sebenarnya filsafat pendidikan itu. Filsafat pendidikan itu merupakan ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan itu sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh pendidikan dan juga kebijaksanaan. Selanjutnya adalah tinjauan pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan ini berkembang dalam 3 tingkat. Yang pertama adalah humanisme relativistik, yang kedua humanisme ilmiah, dan yang ketiga adalah humanisme literal. Yang pertama akan saya jelaskan adalah humanisme relativistik. Humanisme relativistik ini mengandung kebenaran atau kebenaran yang tak dapat dicapai. Akhirnya penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran sendiri. Opini harus didukung oleh argumentasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah humanisme ilmiah. Humanisme ilmiah ini memandang pengetahuan mungkin bukan kebajikan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkah laku yang etis. Sedangkan humanisme literal ini memandang pendidikan itu dapat dijadikan orang-orang yang berkebajikan secara alamiah dan lebih efektif dan memproduksi orator yang sempurna, atau biasa disebut seseorang yang baik yang terampil berbicara. Nah, dari ketiga pemikiran ini, tampaknya yang kuat menjadi pijakan filsafat ini adalah pendidikan humanisme literal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah aliran filsafat idealisme. Aliran filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yang disebut sebagai dunia ide ataupun dunia idea. Pokok pemikiran idealisme adalah meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari terbentuknya alam semesta ini. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah menciptakan manusia yang memiliki kepribadian yang mulia dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah aliran filsafat realisme. Aliran filsafat realisme meyakini bahwa alam semesta beserta isinya adalah nyata sesuai dengan apa yang kita lihat, bukan dunia bayangan ataupun hayalan semata. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam karena manusia adalah bagian dari alam. Aliran realisme meyakini bahwa apa yang dilihat dan dapat dirasakan oleh alat indera adalah nyata. Oleh sebab itu, dengan alat indera tersebut juga dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan.
Menurut aliran ini, manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam. Oleh karena itu, manusia harus bisa beradaptasi dengan alam. Tetapi bukan dengan lingkungan alam saja, manusia juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Karena itu adalah salah satu tujuan pendidikan dalam aliran realisme. Yang ketiga adalah aliran filsafat materialisme. Aliran filsafat materialisme memandang bahwa kebenaran itu terletak pada materinya, bukan hal-hal yang ruh seperti idealisme tadi ataupun yang supranatural. Pada intinya, penganut materialisme bersandar pada alam materinya dan tidak meyakini hal-hal alam gaib. Menurut aliran ini, pendidikan itu adalah pendidikan yang memiliki fasilitas mewah. Semakin mewah fasilitasnya, maka semakin berkualitas pendidikannya. Yang keempat adalah aliran filsafat pragmatisme. Aliran filsafat pragmatisme ini aliran yang mengajarkan, yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Aliran ini bersedia menerima segala hal asalkan membawa hal-hal yang praktis, seperti pengalaman-pengalaman pribadi ataupun kebenaran-kebenaran mistis. Semuanya dapat diterima oleh aliran ini asalkan membawa hal yang bermanfaat dan juga praktis. Pada intinya, pragmatisme berpatokan pada manfaat bagi hidup praktis. Yang kelima adalah aliran filsafat progresivisme. Aliran filsafat progresivisme adalah aliran filsafat modern yang menghendaki adanya perubahan pendidikan yang lebih maju. Aliran progresivisme mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih mengutamakan si siswanya, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, ataupun pengarah bagi peserta didiknya. Tujuan aliran ini dalam pendidikan adalah ingin mengubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi suatu pendidikan yang lebih berkomunikasi dan juga lebih menghargai potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya, serta mendorong untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didiknya. Yang terakhir adalah aliran filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme ini adalah aliran filsafat yang pahamnya tertuju pada pengalaman-pengalaman individu dan pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam lagi mana yang benar dan mana yang salah. Seorang eksistensialisme ini sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Tujuan pendidikan dalam aliran eksistensialisme adalah mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk pemenuhan dirinya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan teman saya. Dan yang sekarang yang saya bacakan yang berjudul tentang metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu 1. Tonggak pertama, Aristoteles. Metode ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umumnya ke khusus. Dan yang kedua, tonggak Francis Bacon. Tonggak kedua, perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu 1. Ingatan, 2. Imajinasi, dan yang ketiga pikiran. Daya ingat menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Dan yang ketiga ada tonggak perkembangan abad ke-19. Namun, tokoh yang perlu disebutkan dalam perkembangan tonggak ketiga adalah 1. John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Dan yang kedua, Philip P. Franz tahun 1884 sampai 1966.
Dan yang ketiga Ernst Mach yang tahun 1838 sampai 1916. Sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini, John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan epidermis atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Cukup sekian dari materi saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Setelah melihat kembali ke belakang, dampak dari perkembangan filsafat sebelum abad 20 masih terasa sampai sekarang, yaitu manusia lebih membangun diri, hidup dipimpin oleh pengetahuan, pemberian dasar pendidikan sejak usia dini. Namun bukan berarti tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak negatif yang terjadi sekarang ini adalah terciptanya individu yang mementingkan nilai di atas segalanya. Adapun implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini adalah yang pertama, filsafat pendidikan Sokrates sebagai kritik atas metode pengajaran para sofis. Cara Sokrates membuat pengajaran adalah dengan mendatangkan bermacam-macam orang seperti ahli politik, pejabat, dan tukang. Kemudian mereka akan ditanyakan tentang kehidupan mereka dan pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga jawaban pertama mereka akan dianalisis dan disimpulkan dalam sebuah hipotesis. Menurut Sokrates, pendidikan retorika yang diberikan oleh para kaum sofis telah membuat orang-orang menjadi arogan. Oleh karena itu, Sokrates ingin memurnikannya dan mengarahkannya secara benar. Sokrates dan para sofis sepakat bahwa ukuran segala sesuatu itu adalah manusia. Oleh karena itu, Sokrates menekankan bahwa kehidupan tertinggi manusia adalah kebahagiaan atau membuat jiwanya menjadi lebih baik. Namun, Sokrates berpendapat bahwa jiwa manusia itu bukanlah napasnya semata-mata, melainkan jiwa manusia itu adalah asas hidup manusia. Dalam artian yang lebih dalam, jiwa itu adalah intisari manusia. Oleh karena itu, manusia berhak atau wajib mementingkan kebahagiaan jiwanya dibandingkan dengan kebahagiaan lahiriahnya. Yang kedua, sekolah memandu agar siswa self-actualization. Abraham Maslow mengemukakan bahwa self-actualization adalah kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimilikinya, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri. Maslow menyatakan bahwa percaya diri merupakan modal dasar dalam pengembangan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi pengetahuan siswa perlu diterapkan atau ditanamkan di seluruh sekolah. Namun, minat dan bakat siswa juga berperan penting dalam pembangunan aktualisasinya agar berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu program pengembangan aktualisasi diri adalah pengembangan aktualisasi diri yang diterapkan oleh kurikulum terpadu di sekolah. Kemudian pengembangan aktualisasi diri secara temporer sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Ketiga, sekolah harus mampu mengembangkan karakter siswa di zaman sekarang. Karakter sangat penting untuk membuat siswa menjadi orang yang memiliki etika, baik itu bertemu dengan orang penting atau orang yang lebih tua serta orang yang lebih muda. Sekolah harus mampu mengembangkan karakter siswa sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Cara yang baik untuk membentuk karakter siswa adalah yaitu dengan memperdalam agama yang dipelajarinya dan dengan memberikan pembelajaran seni kepada siswa. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10.
fuck her in a bed.